Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Andi Wahyudi, NPM 22411201, kelas manajemen 22C. Di kali ini saya akan membahas mata kuliah hukum bisnis. Baiklah, kita langsung menuju ke materinya. Alternatif dispute dalam sengketa bisnis. Ragam dan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif dispute resolution atau ADR atau alternatif penyelesaian sengketa atau APS merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi atau non-litigasi. Dalam ADR atau APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ADR atau APS menurut Suyud Margono adalah 1. Konsultasi, 2. Negosiasi, 3. Mediasi, dan arbitrasi. Bentuk ADR atau APS dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi atau negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR atau APS. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, adapun arbitrasi dikeluarkan dari lingkup ADR atau APS dan diberikan definisi tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis atau para pihak yang bersengketa. Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk ADR atau APS yang dirangkum dari beberapa literatur sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Marwan dan Jimmy menjelaskan arti konsultasi sebagai berikut: permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa pada pihak ketiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga atau konsultan terkait sengketa yang dihadapi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh pihak-pihak. Sifatnya informasi. Yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri. Misalnya, dalam transaksi jual-beli, pihak penjual dan pihak pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Dalam hal ini, tidak menjadi sengketa dan untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi penyelesaian, sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak manapun. Yang ketiga, mediasi. Pengertian mediasi adalah menyelesaikan sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah
yang pasif, yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya diterapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Para mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksa pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. Arbitrase berbeda dengan bentuk ADR atau APS lainnya. Arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa. Adjudikatif sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter, yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final dan banding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase atau dapat dilakukan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke pengadilan negeri, atau lihat pasal 59 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.